alur penagihan dan pembayaran PPP. Nah, ketika kita apa namanya alur penagihan dan pembayaran memang berawal dari SPOP. Tadi sudah dijelaskan, surat pemberitahuan objek pajak. Ketika SPOP itu dikeluarkan, maka disampaikan kepada objek pajak oleh lembaga berwenang. Siapa lembaga berwenang? Bisa pemerintah daerah atau pemerintah pusat melalui KPP, ya kan? Melihat dari objek pajaknya. Kalau objek pajaknya itu perdesaan, berarti di sini pemerintah desa. Kalau berkaitan dengan tambang perkebunan, berarti itu berkaitan dengan KPP. Selambat-lambatnya untuk menyerahkan, ya kan, untuk menyerahkan SPOP adalah 30 hari, ya kan. Nah, ketika 30 hari, maka itu wajib untuk diserahkan SPOP, yang mana SPOP ini sebagai dasar nanti untuk menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutangnya. Jadi sebagai dasar hutang pajaknya itu berapa? Karena ini kan kalau melihat dari sistem sistem perpajakan di materi awal itu kan ada tiga. Yang pertama adalah official assessment system, ada juga self self assessment system, ada juga holding assessment system. Kalau official assessment system itu adalah penarikannya adalah dari pihak fiskus, mulai dari penetapannya, mulai dari penghitungannya, penagihannya atau pemungutannya itu adalah pemerintah. Tapi kalau itu adalah uh, self assessment system itu adalah mulai dari penghitungan, mulai dari pembayaran, penghitungan, penetapan itu dari pihak pribadi. Kalau holding assessment system itu adalah pihak ketiga. Contohnya apa? Kayak PPh satu, ya kan? Jadi PPh satu itu mulai dari penetapannya, penarikannya itu adalah dari pihak ketiga, yang mana nanti pihak ketiga lah yang akan membayar kepada pihak pemerintah pusat. Ya. Nah, lah ketika ini adalah maksimal 30 hari. Namun ketika lebih dari telat membayar dari 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak, maka di situ akan dikenakan denda. Berapa? 25%. 25% ini dikalikan dengan utang pajaknya atau pokok pajaknya. Kalau tadi contoh adalah ini hutang pajaknya adalah 260 juta 668.000, maka di situ dikalikan misal 25% ketika di situ telat dalam penyampaian SPOP dari subjek pajak kepada pihak berwenang. Nah, ketika di sini sudah menyetorkan SPOP, sudah dilakukan analisa oleh pihak berwenang, lembaga berwenang, maka disitulah diterbitkan yang namanya SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Inilah yang sebagai dasar nanti subjek pajak untuk melakukan pembayaran atas PBB, ya. Namun selain SPPT, ya kan, lembaga di situ bisa dapat mengeluarkan SKP. SKP ini, ya kan, kekuatan hukumnya sama dengan SPPT. Namun di sini alurnya saja yang berbeda. Kalau SKP, ya kan, SKP di sini dikeluarkan atas ketika objek pajak tidak subjek pajak tidak menyetorkan SPOP, ya kan. Subjek pajak tidak menyetorkan SPOP, maka di situ tanpa mengeluarkan SPOP, maka di situ lembaga berwenang cukup mengeluarkan SKP, surat ketetapan pajak. Itulah syarat untuk mengeluarkan SKP. Jadi di sini kekuatan hukum antara SPPT dengan SKP ini sama, ya kan? Yaitu bisa menggunakan sebagai dasar untuk penagihan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini masih belum bisa masuk. Ada yang perlu dipertanyakan? Monggo, yang mau didiskusikan, monggo. Belum ada, Pak.
Gak apa-apa sambil lanjut ya. Ini PPT-nya belum bisa masuk. Jadi ada pembayaran PBB. Pembayaran PBB di sini adalah jangka waktu ya. Jangka waktu eh, subjek pajak untuk melakukan pembayaran atas hutang pajak di sektor PBB. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa ada dua dasar untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui SPPT atau melalui SKP. Kedua-duanya ini memiliki waktu yang berbeda, memiliki waktu yang berbeda. Ketika SPPT, ya kan? Ketika pajak terutang berdasarkan SPPT, maka waktu pelunasannya adalah 6 bulan sejak SPPT itu diterima oleh pajak subjek pajak. Jadi misal ketika saya sudah menerima apa namanya menerima SPPT bulan Juni misal, maka akhir Desember saya harus melunasi atas hutang pajak di sektor PBB. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi di November saya harus selesai untuk pembayaran atas PBB itu sendiri. Namun ketika itu apa penagihan dan pembayaran itu berdasarkan dengan SKP ya kan surat ketetapan pajak maka di situ paling lambat selambat-lambatnya adalah 1 bulan. Ini berbeda. Ini berbeda ya antara SKP dengan SPPT. Kalau SKP SPPT itu 6 bulan, kalau SKP-nya adalah 1 bulan. Ini sudah masuk. So ya. Nah, itu adalah waktu pembayarannya. Yang pertama, kalau SPPT itu selambatnya adalah 6 bulan sejak diterima. Kalau SKP itu adalah 1 bulan sejak diterima. Itu paling lambat. Namun di sini, ketika memang ada keterlambatan atas pembayaran atau melewati atas jatuh tempo, ya kan, poin yang ketiga ini, jatuh tempo, maka di situ akan dikenakan denda. Dendanya adalah 2% setiap bulan. Jadi berbeda tadi ketika misal tidak menyampaikan SPOP. Tadi di awal kan ketika tidak menyampaikan SPOP maka itu akan dikenakan denda administratif 25%, ya kan? Nah, ini berbeda lagi ketika di sini apa namanya melewati jatuh tempo atas pembayaran, ya kan? Maka di situ akan dikenakan denda yaitu 2% setiap bulannya. Dan ya kan bagian dari bulan itu tetap dihitung 1 bulan, ya kan? Misal nih, saya kan berdasarkan SKP, ya kan? SKP maka di situ selambat-lambatnya 1 bulan. Berarti ketika saya di sini adalah bulan Juni, ya kan? Nah, bulan Juni saya dikeluarkan SKP, maka di situ akhir bulan 1 Juni, ya kan? Maka akhir bulan yaitu di tanggal 30 Juni maka di situ saya harus melunasi. Tapi kalau melewati ya kan, melewati 1 hari saja ya kan, lewati 1 hari saja itu tetap dihitung 1 bulan. Walaupun itu hanya lewat 1 hari tetap dihitung satu bulan. Makanya di sini adalah bagian dari bulan itu tetap dihitung 1 bulan. Itu maksudnya ya. Berarti kalau dihitung 1 bulan tetap dikenakan 2%. Contoh ini, saya kan kasih contoh. SPPT pajak tahunan 2020 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 2020 dengan pajak yang terutang sebesar yaitu 500.000, ya kan? Oleh wajib pajak baru dibayar adalah 1 September. Maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2%. Nah, karena di sini adalah melewati 1 bulan ya kan bulan September ya kan maka di situ dikenakan 2%, berarti 2% dikalikan dengan ini pajak terutangnya berarti di sini adalah dendanya 10.000, berarti nanti ketika kita mau bayar berarti
510.000. Namun ketika di situ jika pajak hutang bisa dibayar tanggal 10, berarti di sini kan ya. Nah, tanggal 10 berarti di sini hanya telat 1 bulan 10 hari. Nah, walaupun telat 1 bulan 10 hari, 10 harinya itu tetap dihitung 1 bulan. Berarti di sini tetap telat yaitu bulan September dan Oktober. Berarti ketika 2 bulan tinggal dikalikan saja. Dua ini adalah 2 bulan dikali 2% atas dendanya terus dikali 500.000. Berarti di sini dendanya adalah 20.000. Pada saat pembayaran maka di situ nanti akan membayar 520.000 ya. Itu adalah ketika kita telat atas pembayaran pajak. Atas pembayaran pajak. Lanjut. Ini keberatan dan banding. Jadi di sini saudara ya, teman-teman bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP. Jadi di sini ketika subjek pajak ingin melakukan keberatan atau ingin mengajukan banding, ya kan, ketika di situ terjadi kesalahan. Misal di sini uh, luas objek pajak atau klasifikasi nilai objek pajak bangunan yang tercantum di SPPT atau SKP tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi antara SPPT yang sudah dihitung oleh lembaga berwenang dengan kenyataan yang ada di lapangan itu berbeda, maka itu boleh untuk melakukan pengajuan keberatan, itu boleh. Namun di sini ya kan lagi-lagi batas waktu untuk pengajuannya adalah 3 bulan. 3 bulan. Kalau melebihi dari 3 bulan, maka di situ tidak bisa melakukan atas pengajuan keberatan atau banding. Ini pengurangan pajak. Ini pengurangan pajak. Jadi di sini ya teman-teman bahwa PBB itu bisa melakukan pengajuan atas pengurangan pajak. Jadi misal kok terasa besar ya utang pajak saya. Maksudnya ini di PBB, maka di situ boleh untuk melakukan pengurangan. Berarti di sini adalah melakukan pengajuan. Tetapi di situ dalam melakukan pengajuan, ya kan, ada 3 syarat atau harus memenuhi satu di antara 3 ketentuan atau 3 syarat. Yang pertama apa? Wajib pajak yang memiliki objek pajak itu berpenghasilan rendah, sedangkan nilai jual objek pajak meningkat akibat dari pembangunan dan lingkungan berhak untuk mengajukan keringanan. Contoh misal di Bangkalan di sini ya kan, karena memang di Bangkalan di sini masyarakatnya masih berpenghasilan rendah. Nah, dan di tahun 2021 kemarin telah meningkatkan NJOP ya kan, meningkatkan NJOP, maka di situ memberikan keringanan kepada subjek pajak. Jadi di situ memberikan keringanan atau diskon terkait dengan subjek pajak. Tarif utang pajaknya. Nah, terkait dengan persentase ini tergantung dari kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Berapa yang bisa diberi keringanan, berapa persen. Sedangkan yang kedua, ya kan? Sedangkan yang kedua yaitu ketika objek pajak, ya kan? Objek pajak di situ, subjek pajak di situ terkena bencana alam. Ketika terkena bencana alam, maka di situ boleh untuk melakukan pengajuan atas keringanan ya kan ya. Di sini berapa? Di sini boleh 100%. Kayak semacam kemarin kita kena dampak atas bencana COVID-19 misal. Itu pemerintah daerah bisa mengeluarkan kebijakan atas pengurangan dari
objek pajak itu sendiri. Yang ketiga adalah wajib pajak anggota veteran sebagai penjuang kemerdekaan atau pembela kemerdekaan itu bisa dikurangi, ditetapkan paling besar ada 75%. Ini paling besar. Namun ketika ditetapkan di perda di bawah ini tidak jadi masalah. Ini berkaitan dengan perda lagi ini. Ini 75% dari besarnya pajak berutang. Sedangkan pengajuan atas pengurangan itu selambat-lambatnya adalah 3 bulan sejak SPPT atau SKP itu diterima. Ya, itu adalah materi terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Mungkin dari saudara ada yang mau dipertanyakan, saya persilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ya, Pak. mungkin saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan ini materi yang disampaikan bermanfaat. Ini mungkin adalah pertemuan materi terakhir. Jadi minggu depan kita sudah masuk hari tenang, ya kan? Sudah masuk hari tenang dan minggu depannya lagi kita sudah melaksanakan UAS. Oh ya, untuk PPT yang sudah dibuat oleh teman-teman, mohon nanti dikumpulkan ke saya semua ya. Mulai dari materi pertama dulu, mulai materi pertama pertemuan pertama sehingga sampai materi terakhir ini. Jadi nanti nama-namanya ditulis di dalam itu ya. Yang kelompok, nama-nama kelompok ditulis nanti biar dimasukkan nilai di penilaian nanti. Mungkin cukup sekian ya. Karena sudah ada Ya, pertanyaan, Pak. kami cukupkan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Malam, Kak.